Haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu, Tuhan.
kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikan-Mu, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu, Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikan-Mu, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu, Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku minta, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian.
selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya. Ku ketuk pintumu, Kau bukakan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah kami pada sore hari ini, Tuhan. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada host. Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Kesembuhan terjadi, keselamatan terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi Tuhan. Di mana saja Engkau hadir, kami percaya mujizat-Mu terjadi. Kami percaya Engkau bertata di atas segala pujian dan penyembahan yang telah dipimpin oleh hamba-Mu, Bapak Kimli Tuhan. Terima kasih Bapak, kami telah dibawa ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan juga kami ingin lagi Tuhan, masuk dalam ibadah ini, baik dalam kesaksian, baik juga dalam firman-Mu, bahkan juga dalam bincang-bincang Tuhan. Kami pertaruhkan Tuhan ibadah kami saat sore hari ini. Engkau pimpin kami, Engkau urapi kami, seluruhnya hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, pemimpin pujian, pemain musik,
bahkan juga hamba-Mu yang telah Kau persiapkan, telah Kau urapi, yaitu Ibu Pendeta Misela Tuhan. Engkau telah mempersiapkan dan mengurapi untuk menyampaikan isi hati Tuhan, untuk memberkati kami, mengoreksi kehidupan kami, menegur kami, dan menuntun langkah kami ke dalam jalan hidup yang benar, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, Tuhan. Engkau sembunyikan semuanya yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini dalam kemuliaan salib, di balik kemuliaan salib-Mu, Tuhan. Bahkan yang memimpin bincang-bincang juga, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat sahabat-sahabat kami, hamba-Hamba-Mu yang masih akan masuk dalam ibadah ini. Jauhkan segala yang menghalangi, Tuhan. Bahkan peralatan yang kami pakai, yang kami gunakan, jamah, kuduskan, jauhkan dari segala kerusakan, gangguan, bahkan sinyal jaringan yang kami pakai juga, kiranya Engkau jamah, Tuhan, agar tidak ada gangguan dari awal pertengahan hingga akhir. Kami percaya, Tuhan, ada berkat-Mu yang melimpah ketika Engkau Yesus hadir dengan kuasa Roh Kudus memimpin kami. Kami percaya kami tidak akan sia-sia, Tuhan. Sehabis ibadah ini kami semua akan diberkati, dipulihkan, disembuhkan, bahkan juga apapun pergumulan hidup kami, Tuhan. Bahkan yang memimpin doa syafaat juga, Tuhan, kami percaya Engkau telah persiapkan, Tuhan. Sehingga kami percayakan firman-Mu, 2 atau 3 orang kami berkumpul, Engkau ada bersama-sama dengan kami dari berbagai daerah. Walaupun Tuhan, melalui Zoom ini, Tuhan, kami percaya Engkau yang tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau Yesus hadir dalam puji-pujian dan penyembahan kami, dalam ibadah kami, Tuhan. Bahkan dalam firman-Mu juga, Tuhan, Engkau akan berbicara melalui hamba-Mu, Tuhan. Kami serahkan, Tuhan. Kami sadari juga diri kami, bahwa kami manusia yang penuh dengan kelemahan, Tuhan. Setiap hari kami tidak pernah terlepas daripada dosa-dosa kami. Baik terhadap sesama kami, juga terhadap Engkau, Allah kami. Perkataan, pikiran, sikap kami, tingkah laku kami. Basuhlah kami dengan kuasa darah-Mu, sucikan, kuduskan kami, Tuhan. Kami percaya ketika kami mengaku dosa kami, darah-Mu yang suci menguduskan kami, Engkau yang setia dan adil akan mengampuni dosa-dosa kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan buat hamba-hambanya yang ingin bersaksi. Mungkin dimulai dari itu, karena kita penasaran kalau masih nama handphone ya. Silakan mungkin Bapak atau Ibu yang pakai demo iPhone. Shalom, ini karena ini family ministry, kita harus saling kenal gitu loh. Shalom, Bapak Ibu atau saudara yang memiliki demo iPhone. Salam kenal. Kalau Ibu Ipon juga boleh duluan. Ibu Ipon, Ibu Pendeta Ipon, Putirai. Shalom, Ibu Pendeta Ipon. Oh. Lagi di rumah Anda. Suaranya, Bu. Mic-nya, Bu. Mic-nya. Ya, maaf saya baru sampai di rumah ini tadi dari rumah cucu, rame di sana jadi saya nggak open video. Salam kenal semua yang ada di sini, kelihatannya dari banyak daerah ya. Saya Ivon Putirai. Saya masih adik sepupu dari Ibu Misi. Diundang ikut masuk ke sini, ya saya masuk di sini karena kasih saya tahu ada berkat-berkat rohani yang luar biasa. Salam kenal buat semua, Ibu Grace, Pak siapa ini? Ya, Pak shalom Kominfo. Ibu. Ya, shalom Ibu Ipon. Salam kenal, ya. Pak Kimli, salam kenal. Salam dalam kasih Yesus, kita ada bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Ibu Misi, terima kasih sudah undang saya ada di tempat ini bersama-sama. Saya perkenalkan diri saya, karena saya baru di sini. Puji Tuhan, itu aja. Tinggal di mana, Bu? Saya di Pondok Gede, Pak.
Jatiwaringin, Satu Jakarta. gereja sama Bu Michela. Ya, satu gereja. Oh iya. Ya, salam kenal dari kami. Nah, bergabung terus Bu. Bisa bagi-bagi firman Tuhan suatu saat Bu. Saya Sama pendengar Tuhan, aja, sharing Pak. firman Tuhan. Ya, Kesaksian. kalau bisa masuk, saya masuk pasti. Kalau nggak ada. Ibu mau kesaksian boleh, Ibu Ivon. Ya. Mungkin mau kesaksian kebaikan Tuhan yang kita sudah alami. Oh, boleh kesaksian ya. Boleh, Bu. Silakan. 5 menit boleh, Bu. 5 kesempatan. menit. Ya. Baik, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena saya boleh ada sampai saat ini semua karena kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya tahu tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena kemurahan Tuhan kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini bersama dengan saudara-saudara semua. Sebenarnya banyak banget kesaksian dalam hidup saya. Cuma satu aja saya mau saksikan betapa Tuhan itu baik. Kalau saya boleh ada sampai saat ini, semua kebaikan Tuhan. Ibu Misi tahu beberapa, saya kesaksian yang baru-baru saja terjadi ya, tahun lalu itu baru terjadi dalam kehidupan saya. Saya divonis kanker stadium 3. Stadium 3, dan menurut dokter hasil daripada pemeriksaan dinyatakan bahwa kanker itu sudah menyebar kemana-mana. Padahal saya hanya operasi di samping ini saya, telinga saya ada biji kecil. Saya pikir ini apa gitu, mengganggu kan. Saya ke dokter, lalu kata dokter ini diangkat aja daripada masalah nanti katanya. Ya angkat aja nggak apa-apa. Nanti ketahuannya kalau setelah operasi kita ambil dibiopsi, dilihat apakah itu tumor biasa atau dia tumor ganas gitu ya. Ternyata saya dinyatakan mendapat kanker, berarti tumor ganas gitu ya. Oh, sebagai manusia panik banget saya. Saya takut sekali, tapi saya tahu Tuhan yang kita sembah itu, Yesus Kristus itu, Dia tahu memberi yang baik bagi anak-anaknya. Amin. Selama hampir 2 bulan saya menunggu hasil sudah ada. Yang pertama hasil itu sudah ada menyatakan itu, tetapi hasil yang lain dibawa ke RSCM, di sana diperiksa lagi. Nah, di sana itu yang lama banget. Sehingga saya takut sekali, tapi benar kalau kita takut, kita datang sama Tuhan, kita mendapat kekuatan. Dalam ketakutan saya hanya menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Saya hanya ingat bahwa Tuhan bilang, ada firman Tuhan yang mengatakan oleh darah dan bilur-bilurnya sudah menyembuhkan kita. Kalau kita yakin, percaya, di dalam doa kita yakin, percaya bahwa Tuhan menolong kita, maka itu akan terjadi di dalam kehidupan saya. Alhasilnya apa, saudara? Sebenarnya masih panjang, cuma saya singkat aja. Hasilnya, saudara, pada hasil terakhir, saya kembali lagi ke rumah sakit RSPP Pertamina, Rumah Sakit Pertamina Pusat di Kebayoran. Hasil dari RSCM sudah ada, katanya. Saya datang, saya berdoa waktu itu, karena hasil pertama, hasil kedua menyatakan ya, saya positif kanker gitu ya. Yang ketiga ini hasil yang menentukan sekali. Saudara, saya datang sebelum setiap malam saya berdoa, Tuhan tolong saya. Tolong saya takut. Saya berbicara jujur kepada Tuhan, saya takut. Saya cuma serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, hari ini hari terakhir. Saya akan datang ke RSPP untuk mendengar hasil saya. Saya cuma berdoa begini, buat dokter itu bingung dengan hasil ini. Saya berdoa begitu, Tuhan, apapun yang terjadi, buat dokter itu bingung dengan hasil biopsi saya tentang kanker ini. Saya berdoa malam, besoknya ketemu sama dokter, saya lupa kalau saya berdoa untuk membuat dokter itu bingung.
Pada waktu saya dipanggil, Ibu Ivon masuk, saya masuk ke dalam bersama dengan suami saya. Ternyata dokternya begitu buka, dia minta dari susternya bawa hasil dari Ibu Ivon. Dibuka, dokternya memang bingung, saudara. Dia bolak-balik hasilnya itu, dia bolak-balik. Saya sampai bertanya sama dokternya gini, karena kita kan juga mau tahu hasilnya gitu ya. Kok ini dokter, dia lihat saya, dia lihat suami saya, dia lihat ke hasilnya seperti orang bingung. Nah, saya lupa kalau malam itu saya berdoa, Tuhan, kasih dokter itu bingung. Saya sendiri lupa, saudara-saudaraku, saya lupa. Itu kalau Tuhan mau bekerja ya, saudara. Ternyata sampai akhirnya saya nanya sama dia, tanpa sadar saya tanya sama dia, dokter, kenapa dokter bingung? Apa hasilnya? Dokternya jawab apa? Ibu-ibu, saudara, bapak-bapak. Dokternya ngomong begini, dia lihat saya sama suami saya. Ya saya bingung, katanya. Sudah 2 kali hasil mengatakan kanker, menyebar kemana-mana, kanker stadium 3. Sudah mulai menyebar kemana-mana. Ini bersih Ibu Ivon, katanya gitu. Enggak ada apa-apa. Puji Tuhan. Saya itu suami saya yang namanya bersukacita banget. Dia lompat dari kursi, tinggi banget lompatnya. Dia lompat dan dia hanya mengatakan, terima kasih Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus. Dokternya ngeliatin kita gitu. Ya, katanya, iya. Besar Tuhan kamu, kata dia gitu. Ya, Tuhan saya besar, saya bilang begitu. Jadi hasilnya ternyata bersih, saudara. Kenapa? Saya yakin dan percaya Tuhan tahu ketakutan saya, Tuhan dengar seruan doa saya sehingga dia menyatakan kuasanya kepada saya bahwa tidak ada sakit penyakit yang ada namanya di bumi ini tidak bisa disembuhkan, tidak bisa dihapus atau tidak bisa dibersihkan. Tuhan Yesus yang kita sembah sanggup menyembuhkan, dan ternyata memang benar sembuh sampai saat ini. Waktu itu dokter itu bilang jangan cukup sampai di sini, harus periksa terus 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Saya udah periksa, tetap bersih. Dan saya mengucap syukur saya boleh ada sampai saat ini. Kemurahan Tuhan yang luar biasa. Demikian kesaksian saya. Dia menjadi berkat. Amin. Haleluya. Luar biasa ya, ajaib Tuhan ya. Luar biasa Ibu Ivon, terima mujizat dari Tuhan Yesus ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bu ya. Bagi orang yang percaya, yang tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Terima kasih atas kesaksian Ibu Ivon. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ada lagi siapa yang mau kesaksian? Pak Manik, bagaimana Pak Manik? Bu Adeline, Pak Yeskil, Monari? Kalau tidak ada, boleh langsung satu lagu. Kalau boleh nyanyinya, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu, seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Percaya Ibu Ivon ya, pasti sembuh total. Ya, pasti sembuh total. Amin, amin. Sempurna kembali ya. Amin. Itu kalau menyembuhkan tidak setengah-setengah Bu Ivon. Amin. Imani itu ya. Amin. Boleh silakan Pak Kimli. Satu lagu. Kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Oke. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia
Ya, silakan hambanya Ibu Messi. Ya, makasih Pak. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa. Kami berterima kasih kepadamu untuk sore ini Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau, dan mendengarkan kesaksian yang luar biasa Tuhan. Biar semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dan saatnya Tuhan kami akan duduk diam untuk mendengar firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba yang tidak ada apa-apanya tanpa urapan dari Tuhan. Dan kami percaya pada sore ini Tuhan, kami diberkati oleh firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, yang sambut firman Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Haleluya. Kedengaran suara saya, saudara-saudara? Jelas, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Ivon, ini sepupu saya ya. Papanya Ibu Ivon sama mami saya tuh adik kakak ya. Dan sama-sama kita melayani sebagai hamba Tuhan di gereja. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Saya akan beri tema pada sore ini, ada pengharapan dan masa depan. Ya. Banyak orang kehilangan harapan ya pada saat-saat ini ya, dan mereka bingung ya untuk menyelesaikan setiap apa yang harus mereka hadapi. Mereka lupa bahwa ada Yesus yang bisa menolong mereka. Karena firman Tuhan katakan ya, masih ada harapan di dalam Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Saya akan beri 3 poin pada sore ini. Yang pertama kita mau buka di dalam poin pertama Mazmur 31 ayat yang ke-25. Mazmur 31 ayat yang ke-25. Di sini dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan datang kepada kita. Kenapa kita berharap kepada Tuhan? Karena di dalam Dia ada perlindungan. Amin. Di dalam Dia ada keamanan. Di dalam Dia ada berkat. Di dalam Dia ada kesembuhan. Di dalam Dia ada segala-galanya. Makanya kita perlu berharap kepada Tuhan. Karena di sini firman Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Malam ini sore ini kita mau kuatkan hati kita teguhkan hati kita mau percaya bahwa hanya Yesus harapan dalam hidup kita. Ya. Ada kemudian itu katakan, Yesus harapan hidupku. Ya, hanya Yesus harapan kita, saudara. Akhir-akhir ini sama siapa kita harus berharap? Enggak ada, saudara. Dunia bukan semakin baik. Ya, baru-baru kemarin kita lihat demo mau turunkan Bapak Presiden ya. Padahal kalau kita lihat saudara ya, Bapak Presiden salahnya apa saudara ya? Dia sudah berbuat segala sesuatu ya untuk bangsa ini. Tetapi mereka tidak punya Tuhan yang bisa mereka harapkan. Tapi kita bersyukur kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Tuhan yang bisa kita harapkan di dalam hidup kita. Amin. Ya. Karena Tuhan yang dapat menolong kita. Karena firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Tetapi diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan. Sore ini mari kita mau berharap kepada Tuhan. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun penyakitmu. Tadi kita sudah dengar kesaksian ya, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang penting kita mau berharap terus kepada Tuhan. Kita mau percaya hidup kita di dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya waktu kita berharap kepada Tuhan, kita akan melihat kuasa Tuhan. Waktu kita berharap kepada Tuhan, kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena ada firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul di dalam hati, tidak pernah kita dengar. Itu yang Tuhan siapkan bagi siapa, saudara? Bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Sore ini, mari kita mau berharap kepada Tuhan. Apapun sekali lagi saya katakan masalahmu, pergumulanmu, berharap kepada Tuhan. Manusia bisa menolong kita 1-2 kali, saudara. Lama-lama dia bosan, saudara. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah bosan dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan di dalam firman Tuhan,
Ada dikatakan, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Malah Tuhan mengajak kita, mari sama aku, ya, datang kepadaku, aku akan berikan kelegaan, aku akan berikan kekuatan, aku akan berikan penghiburan. Dan saya percaya waktu kita berharap kepada Tuhan, kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita mau buka di dalam Amsal 23. Amsal 23 ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat yang ke-18. Ya, ada di sini di puji Tuhan. Terima kasih Pak Dirikson sama Pak Joni yang sudah tayangkan ayat-ayatnya. Ya, di sini dikatakan karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Haleluya. Saya paling senang ini ayat, saudara, ya. Di sini dikatakan karena masa depan sungguh ada, saudara, dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi kita punya harapan dalam Tuhan tidak akan hilang. Amin. Ya, karena firman Tuhan katakan kalau kita berharap kepada Tuhan ada jawaban. Kalau kita berharap kepada Tuhan ada jalan keluar. Kalau kita berharap kepada Tuhan, segala sesuatu Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau tadi saudara saya bersaksi, ya, dia berdoa biar dokter terheran-heran, ya. Dokter bingung, ya, puji Tuhan. Benar, terjadi, saudara. Dokter bingung, ya. Ya, kenapa? Saudara saya ini, Ibu Ivon ini berharap kepada Tuhan. Dia sadari bahwa dia tidak mampu tanpa Tuhan. Dan dia sadari bahwa dokter di atas segala dokter adalah Yesus Kristus. Makanya dia berharap kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan masih ada harapan di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara yang Tuhan kasihi, terus berharap kepada Tuhan. Berkali saat ini doamu belum dijawab oleh Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan. Terus andalkan Tuhan. Dan saya percaya engkau akan melihat kuasa Tuhan. Engkau akan melihat mujizat Tuhan. Engkau akan melihat jalan keluar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan di sini dikatakan dan ada masa depan, sudah ada harapan di masa depan kita. Ya, kita bersyukur, ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena ada firman Tuhan katakan bahwa Allah tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Tapi rancangannya adalah damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Kita bersyukur kalau kita bisa melayani Tuhan, kita boleh ada, bisa beribadah. Itu karena harapan Tuhan berikan kepada kita. Masa depan yang sehat, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita juga bersyukur, ya, Tuhan memberkati anak-anak kita sehingga mereka bisa bekerja dengan baik, mereka bisa kuliah dengan baik. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Yang penting kita mau berharap kepada Tuhan. Dan sekali lagi firman Tuhan katakan bahwa harapan itu masih ada, saudara. Amin. Harapan itu masih ada di dalam Tuhan. Kalau bukan di dalam Tuhan, tidak ada, saudara. Hanya di dalam Tuhan ada harapan. Ada masa depan buat anak-anak kita. Buat kehidupan kita. Buat pelayanan kita. Ada harapan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan, ya, kalau memang saudara bahwa kadang-kadang kita berdoa, masa masih bisa ada harapan. Mana bisa, ya, mana mungkin. Kadang-kadang kita berdoa, kadang-kadang kita katakan nggak ada harapan dalam hidup saya. Saya sudah begini. Tapi firman Tuhan datang kepada kita, masih ada harapan, saudara, sampai saat ini. Amin. Masih ada mujizat sampai saat ini. Masih ada kuasa Tuhan sampai saat ini. Masih ada penyertaan Tuhan sampai saat ini. Masih ada kekuatan yang Tuhan berikan sampai saat ini. Kalau kita boleh ada pada hari ini, itu karena kekuatan yang Tuhan berikan. Karena kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara yang Tuhan kasihi, mari kita terus gantungkan hidup kita. Ingat, saudara, bahwa masih ada harapan di dalam Tuhan. Itu yang kedua. Poin yang ketiga, ya, kita mau buka di dalam Yesaya 2 ayat yang ke-22. Yesaya 2 ayat yang ke-22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap
Jadi firman Tuhan datang kepada kita, jangan berharap kepada manusia. Ya, kita tadi mendengar kesaksian dari Ibu Ivon, dia tidak berharap kepada manusia, dia tidak berharap kepada dokter, tapi dia berharap kepada Tuhan yang luar biasa. Malam ini, sore ini, mari kita mau berharap kepada Tuhan. Apapun Tuhan sanggup lakukan dalam hidup kita. Barangkali kita katakan, nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, saudara. Dan bagi Tuhan, dia dapat lakukan segala perkara. Ya, kalau saya ingat, saudara, ya, kalau saya bisa punya rumah itu karena Tuhan, saudara. Kalau dipikir, ya anak saya gajinya berapa, saudara, ya. Nggak mungkin punya rumah. Tapi waktu kita berharap kepada Tuhan, dan firman Tuhan katakan masih ada harapan, saudara, di dalam Tuhan. Dan kita akan melihat kuasa Tuhan. Kita akan melihat mujizat Tuhan. Kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya, sore ini, mari kita terus berharap kepada Tuhan. Ya, kalau kita boleh mendengarkan kesaksian dari Ibu Adeline juga, ya, dari Ibu Grace, dari ibu-ibu dari saudara-saudara kita yang di FM, banyak ya pertolongan Tuhan, ya, buat Pak siapa yang punya cucu, ya, yang punya cucu juga yang kakinya bermasalah, tapi waktu mereka berharap kepada Tuhan, mereka boleh melihat kuasa Tuhan. Waktu mereka berharap kepada Tuhan, mereka boleh melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Sebab itu, saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita terus berharap kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, masih ada harapan sampai saat ini, amin. Ya, masih ada, saudara, ya. Kasih Tuhan itu masih terus dia lakukan di dalam kehidupan kita. Dia mau mati bagi kita. Karena dia mau supaya kita punya harapan di dalam dia. Kalau dia tidak mati, saudara, dan dia tidak bangkit, buat apa kita berharap kepada Tuhan? Tapi karena dia mati dan dia bangkit bagi kita, ada harapan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, saudara-saudara Tuhan kasihi, mari kita terus berharap kepada Tuhan. Dan saya percaya waktu kita berharap kepada Tuhan, kita boleh melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita akan terheran-heran, kok bisa ya Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan saya percaya melalui firman Tuhan ini, 3 poin ini. Yang pertama, ya, kita teguhkan hati kita, ya, kita terus berharap kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita tahu masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Ya, dan saya percaya Tuhan selalu berikan kita masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Tapi rancangan Tuhan itu masa depan yang penuh dengan harapan. Berkali saat ini kita gagal, saudara. Berkali saat ini kita dalam keadaan terburuk. Tapi ingat, saudara, masih ada harapan di dalam Tuhan. Amin. Masih ada jalan keluar di dalam Tuhan. Masih ada mujizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Di dalam rumah tangga kita. Di dalam anak-anak kita. Di dalam cucu kita, mantu kita. Masih ada harapan di dalam keluarga kita. Kalau kita terus berharap kepada Tuhan. Dan yang ketiga, jangan sekali-kali berharap kepada manusia. Tetapi diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan. Ya, saudara saya ini, Ibu Ivon ini tahu, saudara, kehidupan saya, ya, tahu, kenal banget ya, saudara, waktu saya ditinggal suami, ya, anak masih kecil-kecil, tapi saya boleh melihat waktu saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, apapun ya yang saya lakukan untuk Tuhan, Tuhan itu tidak pernah berhutang dalam hidup kita. Dan saya boleh melihat penyertaan Tuhan itu luar biasa. Anak-anak saya bisa selesai kuliah, ya. Tahun ini anak saya nomor 3 selesai kuliah menjadi pendeta, saudara, ya. Dan itu anugerah Tuhan yang luar biasa, saudara, yang Tuhan berikan kepada anak-anak saya, dan mereka juga semua melayani Tuhan. Itu anugerah yang luar biasa. Dan mereka sadari, mereka tetap berharap kepada Tuhan. Karena mereka tahu mereka mau berharap kepada siapa, saudara? Kepada siapa mereka mau berharap? Bapaknya sudah nggak ada, saudara. Tapi dia punya Bapa di atas segala Bapa, yaitu Yesus Kristus. Ya, firman Tuhan katakan, ya, anak cucu kita tidak akan minta-minta, tetapi diberkati dan menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran
nama Tuhan. Ya, saya selalu ingat nubuat dari Bapak Gembala saya, ya. Dan dia selalu katakan, ya pernah dia katakan bahwa Messi kamu punya rumah, amin. Yuda, anak saya nama Yuda yang terakhir, kamu punya mobil, amin. Saya aminkan saudara, ya. Secara manusia itu nggak mungkin, mana mungkin. Tapi waktu Bapak Gembala saya katakan, saya pegang itu saudara, saya ambil itu dan menjadi rema dan saya katakan amin, ya. Karena saya tahu, ya Tuhan dapat melakukan segala perkara. Barangkali secara manusia nggak mungkin, ya gaji anak saya berapa ya, mau punya rumah, mau punya mobil, itu mustahil saudara, cara pikiran kita. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudara. Dan puji Tuhan saudara, mereka diberkati Tuhan. Ya kalau ditanya gaji mereka nggak banyak saudara, ya nggak besar-besar banget saudara, enggak saudara. Tapi mereka bisa melewati itu. Karena apa saudara? Karena mereka cuma berharap kepada Tuhan. Dan mereka setia saudara melayani Tuhan ya. Ibu Ivon tuh tahu ya, saya punya rumah sekarang sudah jauh. Dan dari rumah saya ke gereja tuh 1 jam. Dulu saya naik motor saudara ya, jam 11, jam 12 malam, jam 1 malam dengan hujan deras, angin saudara. Ya, saya naik motor sama anak saya. Saya enggak pernah bermimpi saudara punya mobil, enggak saudara. Saya suka cita aja melayani Tuhan sama anak saya ya. Dan 2 motor waktu itu kita naik, saya sama anak saya yang nomor 3 dan anak saya yang nomor 2 saudara ya. Kita suka cita aja pulang dari gereja saudara. Waktu itu sampai jam 12 malam, jam 1 malam. Pernah 1 kali sudah sampai jam 3 malam saudara. Sampai di rumah dengan hujan deras, angin saudara. Tapi kita nggak pernah ngeluh saudara. Kita suka cita aja saudara. Sukacita kita terus melimpah sampai saya bisa memuji Tuhan di motor, saya bisa bahasa roh di motor, saudara. Sukacita itu melimpah, saudara. Ya, jadi bukan karena punya mobil atau punya apa, enggak, saudara. Tapi waktu kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita berharap sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Tuhan berbuat sesuatu yang luar biasa, saudara. Akhirnya sekarang ya Tuhan lihat ya, kasihan ya anak saya ini naik motor, kehujanan, ya angin deras. Belum lagi saudara gelap saudara jalan, tapi kita lalui itu semua karena kita tahu kita melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia yang punya surga dan bumi ya. Dan saya berkata kepada anak-anak saya, kita sukacita melayani Tuhan ya. Kita tidak melihat apapun, tapi kita melayani dengan tulus, dengan sukacita yang dari Tuhan. Dan puji Tuhan saudara ya. Tuhan dengar nubuat dari Bapak Gembala saya ya. Ya Bapak Gembala saya kadang-kadang kasihan ya. Kasihan kamu tuh malam-malam kehujanan ya. Tuhan tuh luar biasa saudara. Tuhan kasih ke Bapak Gembala saya nubuat bahwa kamu punya mobil. Dia katakan saudara itu di atas mimbar saudara. Yuda kamu akan punya mobil. Kita aminkan saudara. Aminnya juga kayak nggak yakin begitu penuh saudara. Mana mungkin ya. Tapi amin aja saudara ya. Diaminkan aja kok. Itu suka-sukanya Tuhan, dia mau kasih apa enggak itu kan suka-sukanya Tuhan ya. Dan saya percaya setiap Bapak Gembala saya berkata, saya aminkan saudara. Dan itu benar terjadi saudara. Dan puji Tuhan ya sehingga sekarang saya bersukacita saudara, lebih lagi bersukacita karena sudah enggak kehujanan saudara. sudah enggak lagi kena angin. Dan puji Tuhan ya, semua karena Tuhan saudara ya. Sekali lagi, bukan karena kita hebat, saudara. Ya, bukan karena kita mampu, tapi semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan pada sore ini, mari kita mau taruhkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Apapun keinginanmu, apapun yang engkau inginkan dalam hidupmu, Tuhan sanggup lakukan, saudara. Ya, ya saya mau bersaksi. Satu kesaksian ponakan saya saudara, yaitu anaknya Ibu Ivon saudara. Waktu itu dia kepingin punya mobil, dia mau ganti mobil saudara. Dan dia sudah ngomong mau ganti mobil ya. Dan tidak kemudian lama saudara, dia juga pelayanan di gereja saya, dia main drum. Dan waktu itu dia main golf saudara. Disuruh bosnya, sebenarnya bosnya yang harus main ya. Tapi waktu itu bosnya nggak bisa berhalangan. Akhirnya ponakan saya ini yang main, saudara, main golf itu. Dan waktu main golf itu ada hadiah, ya. Hadiahnya itu ada mobil, saudara.
mobilnya mobil apa ya Ibu Ivon waktu itu ya? Saya lupa itu mobilnya. Mobilnya belum dibuka itunya. Lupa juga, Miss, nama mobilnya lupa. Pokoknya mobilnya bagus, saudara. Mobil mahal, saudara. Ya. Itu harganya 500. Pajero Sport. Pajero, saudara. Ya. Padahal dia mau ganti mobil, bukan Pajero, saudara. Pokoknya ganti yang lebih luas karena dia punya anak 3, masih kecil-kecil. Dan kita katakan iya ganti aja ya, namanya Raffi ya, dia mau ganti gitu. Dia main golf, dia dapat, saudara. Wah, luar biasa, saudara ya. Itu mustahil. Itu main golf tuh bukan gampang, saudara, untuk masukin di lubang yang kecil. Tapi Tuhan menuntun itu bola untuk masuk, saudara. Ya, itu apa, saudara? Karena dia berharap kepada Tuhan. Dia setia melayani Tuhan, saudara. Dan saya percaya waktu kita berharap kepada Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, saudara. Ya, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, barangkali kita bergumul untuk anak-anak kita, itu Tuhan pasti menolong anak-anak kita. Dan Tuhan pasti menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Karena apa, saudara? Karena masih ada harapan sampai hari ini. Terima kasih. Dan saya percaya dengan 3 poin ini, kita mau terus berharap kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dan sandarkan harapanmu hanya kepada Tuhan. Ada masa depan dan kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Pasti, saudara. Amin. Enggak mudah-mudahan. Enggak, saudara. Pasti. Amin. Ya, orang lain bilang mudah-mudahan, tapi dalam Tuhan tidak ada mudah-mudahan. Pasti. Amin. Pasti kita akan menerima berkat Tuhan ya. Karena itu jangan gelisah, jangan cemas, jangan khawatir, dan jangan takut menjalani hari demi hari. Karena kita tahu ada Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita berdoa, saya minta dengan hormat nanti Ibu Ivon bahwa kita di dalam doa. Tapi sebelumnya kita mau mendengarkan satu pujian, Tuhanlah Kau pengharapanku. Ya, Ibu Ivon saya ya, Ibu Misi. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur kalau sore hari ini ada satu berkat yang luar biasa. Kami boleh berkumpul bersama-sama sekalipun kami bertempat tinggal Tuhan yang berbeda-beda. Tetapi di dalam Tuhan ada kuasa-Mu, di dalam persekutuan doa ini, persekutuan family, ministry ini Tuhan, ada kuasa Allah yang bekerja di dalamnya. Dan kami tahu Tuhan, apa yang kami dapat sore menjelang malam ini adalah satu berkat yang luar biasa. Kami menikmati hadirat Tuhan, kami menikmati segala sesuatu yang datangnya daripada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Misi Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan meneguhkan kami untuk selalu punya harapan karena kami punya Yesus yang di dalamnya ada pengharapan. Karena orang-orang percaya itu hidup berharap hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan kami tahu jika kami berharap kepada Tuhan, Tuhan selalu mendengar setiap seruan doa kami. Kalau kami menggantungkan setiap pengharapan kami untuk setiap masalah persoalan sakit penyakit, masalah dalam rumah tangga kami, pelayanan kami, Tuhan Engkau ada selalu untuk menolong kami. Karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang selalu memberkati kami, Allah yang selalu tahu apa yang kami butuhkan. Tuhan, Engkau hanya ingin kami percaya kepadamu Tuhan, dengan percaya sungguh-sungguh. Maka Tuhan siang menjelang malam ini Tuhan, kami semua berkumpul bersama-sama, berdoa bersama. Tuhan, karena doa orang benar jika yakin didoakan, itu besar kuasanya. Dan Tuhan malam hari ini biarlah firman yang telah kami dengar Tuhan akan tertanam di dalam hati kami, akan bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan. Kami simpan dalam hati dan kami renungkan setiap hari Tuhan. Karena firman-Mu adalah pedoman hidup kami untuk lewati hari-hari kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan firman itu berkuasa
untuk memulihkan keadaan kami. Firman itu berkuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Firman itu berkuasa untuk memberkati kami semua. Firman itu berkuasa untuk menolong kami yang menghadapi jalan buntu. Firman itu membuka jalan-jalan yang baru bagi kami. Firman itu selalu menolong kami. Karena kami tahu di dalam Yesus tidak ada yang tidak mungkin, Tuhan. Di dalam Yesus, bersama Yesus, semuanya mungkin Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam Engkau ada segala sesuatu yang kami harapkan. Di dalam Engkau ada segala sesuatu yang kami percayakan, Tuhan, karena kami punya Allah yang hidup. Allah yang melihat, Allah yang mendengar, Allah yang mengetahui isi hati kami sampai ke dalam dasar hati kami. Terima kasih buat semua yang saat ini hadir bersama dengan kami, Tuhan. Bersama-sama berkumpul di sini, kami tahu kami tidak akan kekurangan berkat rohani, Tuhan. Berkat rohani itu, Tuhan Yesus, luar biasa dan dahsyat. Engkau memulihkan rohani kami, Tuhan. Karena jika rohani itu sehat, Tuhan, maka tubuh jasmani kami, Tuhan, keberadaan kami pun sehat adanya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati Ibu Misi. Tuhan Yesus, aku tahu dari awal bagaimana dia hidup, Tuhan. Dia hidup mengasihi Tuhan. Dia hidup melayani Tuhan. Dia hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau. Sebab itu, buahnya kami lihat sekarang, Tuhan. Engkau luar biasa di dalam kehidupan rumah tangganya. Anak-anaknya boleh menjadi sarjana-sarjana yang hebat, Tuhan. Anak-anaknya boleh, Tuhan Yesus, bekerja di tempat-tempat yang luar biasa. Kenapa, Tuhan? Karena mereka mengandalkan Tuhan. Mereka berharap kepadamu. Dan ajar kepada kami semua di tempat ini, Tuhan, untuk kami selalu juga mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Engkau yang memberkati, Tuhan Yesus, family ministry ini, Tuhan. Terus berjalan, Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak jiwa di tempat ini akan dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua, Tuhan, para pelayan-pelayan yang ada, yang bergabung di family di tempat ini, Tuhan, di tempat ibadah ini, aku percaya Engkau akan pakai dan Engkau akan kirim banyak jiwa datang, Tuhan. Dan aku percaya, sekalipun kami terpisah, berbeda-beda tempat, Tuhan Yesus, tapi kami tahu Allah Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kami masing-masing, dan kami berjumpa di dalam hadirat Allah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekali lagi Engkau memberkati kami semua yang hadir dan mendengar firman Tuhan. Firman itu akan menjadi rema di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Bu Ivon. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu Messi ya, luar biasa ya. Saya jadi teringat kesaksian teman saya itu, ya. Dia pekerja biasa ya. Dia punya mobil, kalau nggak salah tempo hari dia tahun 94 tuh Panther-nya ya. Dulu kan ada iklan ya, Panther, bus, tring ya, gitu ya. Karena hemat bahan bakar solar ya. Dia pengen jual mobilnya ke saya. Terus saya pikir, waduh ini mobil udah tua banget. Terus kroposnya di mana-mana bolong itu mobil ya. Kropos begitu ya. Terus dia bilang gini, Pak Aming, doain saya dong. Saya mau ganti mobil yang bekas aja. Touring. Isuzu Touring. Wah, saya bilang, pasti Tuhan kasih. Saya doakan. Selalu dia nyanyinya begini. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji ku sembah Kau Tuhan. Dia nyanyi itu terus lagu-lagunya. Dia ulang. Sampai akhirnya gimana tahu? Tiba-tiba dia bisa dapat pesanan, dia kan main alat-alat kedokteran gitu ya, jadi sales. Tiba-tiba dia nawarin satu rumah sakit yang baru. Itu langsung ordernya itu ya, bukannya ratusan juta lagi, sampai miliar. Akhirnya gimana? Akhirnya dia beli mobil baru. Tapi dia udah nggak mau Isuzu lagi katanya. Dia beli Innova yang terbaru, diesel. Terus dia ngomong sama saya, Aming, doa aku Aming manjur loh.
saya beli mobil baru. Nanti semua teman-teman saya traktir semua. Kita sewa villa di mana, di Anyar katanya. Saya yang bayar semuanya, saya yang traktir, pakai mobil saya. Pokoknya mau makan apa aja saya siapin. Wah, kita sukacita banget. Mobilnya begitu keluar langsung berangkat. Udah di itu ya. Terus di kamar mandi dia masih nyanyi loh. Aku percaya. Di kamar mandi masih nyanyi. Begitu keluar, saya bilang namanya kan Pak Handoyo. Pak Handoyo, girang amat sih. Saya gara-gara lagu itu loh yang saya sering nyanyiin. Aku percaya berkat-Mu melimpah. Aku percaya. Nah itu kalau kita benar-benar sungguh percaya, itu berarti iman kita itu terus naik. Ya, karena di Mazmur 37 ayat 5, hidup kita ini harus berserah penuh kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Dia. Ya, seperti Ibu Messi ya. Dia tetap percaya sekalipun ya ada kesulitan apapun, masalah, dia tetap mengasihi Tuhan, sepenuhnya mengasihi Tuhan. Apa balasan Tuhan? Itu berkat itu yang terus dialirkan. Seperti anak Bu Ivon ya, tiba-tiba pengen punya mobil baru, Tuhan udah tahu. Dia pasti akan memberikannya. Amin. Nah, oleh sebab itu, kalau kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, ya masa depan kita nggak usah perlu khawatir. Amin. Ya, saya lakukan ini, saya melayani Tuhan sungguh-sungguh sepenuhnya, full heart, full time. Kenapa? Karena saya tahu, saya sudah diselamatkan, saya sudah dipilih oleh Tuhan, saya mempersembahkan yang terbaik. Selagi kita masih sehat, selagi kita masih ada waktu yang diberikan oleh Tuhan. Ayo lakukan. Sekalipun maaf kata ya, saya nggak naik Mercy atau naik mobil yang mewah. Tapi kan saya punya anak, mantu, cucu. Dan saya percaya, berkat itu nggak akan putus dari saya saja. Tapi anak, cucu, mantu saya diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Ayo tetap berharap kepada Tuhan. Sekalipun badai topan datang, ya menerpa. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Amin. Lakukan terus. Senangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita disenangkan, kita tetap menyenangkan hati Tuhan, berkat itu akan dicurahkan kepada kita semua. Bukan hanya sedikit loh, berlimpah-limpah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bu Messi bersama Ibu Ivon yang sudah berbagi kesaksian. Terus Tuhan Yesus berkati dan percaya Ibu Ivon sembuh total sempurna. Kita akan terus doakan ya, supaya mujizat itu Tuhan curahkan dan itu terjadi buat Ibu Ivon. Damai, sejahtera, sukacita selalu di dalam kasih Tuhan. Amin. Silakan satu lagu mungkin Pak Derikson sudah siapkan sebelum doa syafaat Ibu Grace. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah memberkati kita, dan kita akan berdoa syafaat dipimpin oleh Ibu Grace. Berharap hanya kepada Tuhan, berseru hanya kepada Tuhan, dan Tuhan nyatakan mujizatnya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Hanya kepadamu Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru.
kekuatan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau membantuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas jalannya. Yesus, padamu Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku Di atas segala Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku Di atas segalanya. Haleluya. Ya, Bu Grace. Ya. Doa siapa? Ya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh pada sore hari ini kami menaikkan syukur kami. Kami bersuka cita Bapa. Kami percaya di tengah-tengah persekutuan kami pada sore hari ini Engkau hadir bersama dengan kami. Bahkan pada sore hari ini kami merasa diberkati Tuhan, luar biasa. Engkau memberikan kami firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh merasakan sukacita betapa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau mengajar kami, Engkau merawat kami Tuhan, agar kami mengerti akan segala kehendak-Mu dengan firman yang diberitakan pada sore hari ini. Kami tetap setia mau berharap kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau mengingatkan kami, jangan bersandar kepada manusia, karena tidak lebih daripada hembusan nafas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kuat kuasa Roh-Mu yang memampukan kami untuk kami boleh setia berharap kepadamu. Seperti Tuhan Yesus setia memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman ini Tuhan boleh menjadi rema bagi kami. Dan kuat kuasa Roh-Mu memampukan kami untuk kami melakukan kehidupan kami. Melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan tetap berharap Tuhan kepada Tuhan Yesus, karena segala rencana-Mu itu yang tidak pernah gagal. Terima kasih Bapak buat kami Tuhan. Masa depan tetap
ada. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Messi Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat buat kami semua pada sore hari ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap pelayanan dari Ibu Messi, Tuhan yang memilih, Tuhan menetapkan dia, Tuhan juga yang bertanggung jawab atas setiap pelayanannya. Bahkan kehadirannya di tengah-tengah keluarganya sebagai ibu, sebagai oma, tante, Tuhan berkati. Pakai dia terus Tuhan dimanapun dia ada, agar dari mulutnya senantiasa keluar berkat dan senantiasa Tuhan menjadi berkat Tuhan bagi banyak-banyak jiwa. Kesaksian-kesaksiannya Tuhan dalam kesendiriannya sebagai single parent di tengah-tengah keluarga, namun berkat Tuhan tidak putus baginya. Tuhan, kami sungguh diberkati oleh kesaksian-kesaksiannya bagaimana penyertaan Tuhan di tengah-tengah keluarga Ibu Messi. Kami serahkan Ibu Messi ke dalam tangan-Mu. Tambahkan hikmat baginya Tuhan dalam dia melayani pekerjaan-Mu, melayani Tuhan, melayani jemaat. Tuhan berkati Ibu Messi dengan urapan baru setiap saat Tuhan. Kami serahkan kehidupannya dan jadikan dia berkat di lingkungan di mana dia tinggal Tuhan. Kami percaya dia tidak sendiri. Tuhan bersama dengan dia dan dia boleh menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan di mana dia tinggal. Hamba serahkan Ibu Messi bersama anak cucu ke dalam tangan-Mu. Kami juga diberkati oleh kesaksian dari Ibu Yvonne. Tuhan, oleh sebab itu berkati juga Ibu Yvonne. Biarlah Tuhan yang boleh juga menjadi hamba-Mu yang setia Tuhan. Menaikkan syukur betapa ajaib Tuhan memelihara kehidupannya. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Namun itu diperlukan satu perjuangan untuk kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang adalah tabib di atas segala tabib. Yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan menjamah, Tuhan kami hanya menaikkan syukur. Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Tidak terjangkau dengan akal pikiran kami. Tetapi kami percaya yang terbaik Tuhan buat bagi anak-anak-Mu. Bagi Bu Yvonne Tuhan, Engkau melakukan yang terbaik baginya. Kesehatan yang Engkau berkati. Bahkan dokter yang juga ambil bagian, Tuhan selamatkan dia juga agar dia boleh percaya bahwa apa yang terjadi dengan Ibu Yvonne bukan karena campur tangan manusia, tapi jelas itu campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesaksian Ibu Yvonne. Tuhan berkati Ibu Yvonne, berkati keluarganya, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang mengirim atau mengizinkan Ibu Yvonne pada sore hari ini ada bersama dengan kami dan menjadi berkat bagi family ministry. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan ke dalam tangan-Mu. Dia yang senantiasa dengan sabar hati, panjang sabar Tuhan, mengembalakan kami di tempat ini Tuhan. Engkau yang memberikan dia hikmat, Kau tambahkan juga urapan senantiasa, karena dia boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan. Setiap hari Tuhan dia membagi berkat itu bagi kami. Dan kami sangat percaya Tuhan yang memakai Pak Komingguan. Tuhan berkati dia, segala usaha yang dikerjakannya, baik dalam pelayanan maupun di tengah-tengah kebutuhan keluarga. Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memilih, Engkau memelihara, dan Engkau juga yang bertanggung jawab atas kehidupannya. Kami serahkan Bapak Pendeta Komingguan ke dalam tangan-Mu. Berkati dia Tuhan, agar dia boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan berkati juga Pak Hendra yang sudah Tuhan jamah, Tuhan sudah sembuhkan, dan kami semua bersuka cita Tuhan melihat dia ada kembali bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Kami percaya dia ada dalam pemulihan, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah. Tuhan yang kami sembah bekerja sempurna. Tuhan akan menjamah, memulihkan sempurna kesehatan dari Pak Hendra Tuhan, sehingga dia kembali boleh mempunyai hati yang gembira, berbagi bersama dengan kami, saling mendoakan dan menasehati kami semua.
pakai terus Pak Hendra Tuhan, berikan dia kesabaran agar dia tahu bahwa Tuhan saat ini memberikan dia istirahat, ketenangan, namun juga tetap menjadi berkat bagi banyak-banyak jiwa. Kami perserahkan kesehatan Pak Hendra ke dalam tangan-Mu, Tuhan berkati. Kami percaya satu saat dia juga akan bersama dengan kami untuk saling membagi firman, membagi kesaksian, bagaimana Tuhan sudah menjamah kehidupannya. Berkati keluarganya Tuhan. Istri, anak, cucu Tuhan berkati. Usaha dari Pak Hendra juga Tuhan berkati. Pelayanannya tetap Tuhan. Kami percaya semangatnya tidak berkurang Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Kami serahkan Pak Hendra ke dalam tangan-Mu. Juga Pak Joni Iskandar yang membantu kami dalam pelayanan family ministry. Tuhan berkati Pak Joni. Tuhan berikan dia juga kesabaran. Begitu manis Tuhan dia boleh membawa kami Tuhan. Dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Hikmat karunia yang Tuhan berikan bagi Pak Joni. Tuhan tambahkan terus. Agar Pak Joni lebih lagi Tuhan. Mendapatkan hikmat. Urapan juga bagi kami semua Tuhan. Dia boleh menolong kami dan memberikan kami semangat dalam kami mengikuti keluarga besar family ministry ini. Apa yang menjadi kebutuhan dari Pak Joni kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati segala usahanya, berkati keluarganya, anak cucu istrinya Tuhan berkati. Kesehatannya juga Tuhan berkati. Kami serahkan Pak Joni Iskandar ke dalam tangan-Mu. Pak Derikson juga Tuhan. Sukacita yang memenuhi kehidupannya. Menjadi contoh bagi kami, menjadi teladan. Hatinya dipenuhi dengan sukacita. Dimanapun dia ada, dimanapun dia muncul Tuhan selalu dengan hati yang penuh sukacita. Membuat suasana kami itu menjadi bernampak gembira, ikut merasakan sukacita Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Pak Derikson boleh ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, ini juga bukan karena kehendaknya, tetapi Engkau yang menetapkan, Engkau yang memberikan dia ada di tengah-tengah persekutuan family ministry ini. Oleh sebab itu Tuhan berkati apa yang menjadi kebutuhannya di tengah-tengah pelayanannya, di tengah jemaat. Tuhan, Engkau mengenal dia, Engkau mengenal jemaat yang dilayani, Engkau mengenal keluarganya. Berkati Tuhan, berkati Pak Derikson Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Sukacita yang ada padanya melimpah, tumpah menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Pak Derikson ke dalam tangan-Mu. Kami percaya juga urapan akan bertambah-tambah, karunia, talenta bertambah-tambah sehingga melalui pelayanannya nama Tuhan Yesus ditinggikan. Semua kami yang terlibat pada sore hari ini di family ministry Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Biarlah kami yang menerima firman pada sore hari ini juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman melalui kehidupan kami, keluarga besar family ministry, pribadi lepas pribadi. Kami pulang dengan berkat, kami berpisah dengan berkat dan menjadi berkat. Firman ini boleh menjadi berkat bagi keluarga kami masing-masing, anak cucu kami. Terima kasih Bapak. Kami tidak putus berdoa juga bagi presiden kami, pemimpin kami, Pak yang saat ini ada dalam, oh Tuhan, Indonesia digoncangkan oleh bermacam-macam kehendak yang tidak, oh Tuhan, seturut dengan undang-undang. Mereka memberontak Tuhan. Engkau tolong Tuhan, pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan. Berikan mereka semua roh takut akan Tuhan. Dari Bapak Presiden, Wakil, para menteri, maupun aparat keamanan. Tuhan Yesus berikan roh takut akan Tuhan. Biarlah mereka bekerja menjadi pengayom bagi bangsa ini. Dan Engkau juga berbicara melawat dengan kuasa roh-Mu bangsa kami Tuhan. Sehingga akan banyak bangsa Indonesia yang bertobat dan percaya kepadamu Tuhan. Engkaulah jalan keselamatan itu Tuhan. Dan kami berharap bahwa bangsa kami boleh dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para dokter, perawat maupun juga para pasien.
Tuhan berikan tetap semangat. Baik para dokter, tambahkan hikmat, kepandaian, agar apa yang mereka kerjakan boleh berhasil. Para perawat juga Tuhan, dan juga para pasien semangat untuk mereka bangkit kembali Tuhan, untuk mendapatkan kesembuhan yang daripadamu. Berkati setiap peralatan kedokteran, obat-obat yang dipergunakan, Tuhan berkati. Kami serahkan juga hamba-hambamu yang melayani Tuhan. Tuhan berkati setiap hamba-hambamu agar mereka benar-benar berdiri atas kebenaran firman-Mu, dan dinding-dinding gereja boleh dirobohkan karena kami mau menjadi satu Tuhan. Hanya berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Berdiri di atas kebenaran daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Dan melakukan segala kehendak-Nya. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan. Engkau yang memelihara hamba-hambamu. Engkau yang memelihara jemaat-Mu. Orang-orang yang sudah lebih dulu dipilih. Menjadi murid-murid-Mu. Biar kami bertanggung jawab atas pilihan yang sudah Tuhan tentukan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami pada sore hari ini Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur, tetap Tuhan kami berharap Tuhan berikan kami hati dan hati yang lapar dan haus akan firman-Mu. Sehingga setiap saat kami mau mencari kerajaan-Mu terlebih dulu di atas segala-galanya. Maka kami percaya hidup kami ada dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah kami pada sore hari ini. Sebelum kami berpisah, Tuhan, kami sangat membutuhkan berkat daripada-Mu. Terpujilah Kristus dari kekal hingga kekal. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak. Mari kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu, kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Dan juga kiranya tangan Tuhan yang selalu memberkati segala apapun Bapak Ibu yang kerjakan, yang kita usahakan, dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan kiranya tangan Tuhan juga menyertai pelayanan kami, Bapak Ibu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan juga menyenangkan hati Tuhan, apa yang kami lakukan untuk melayani Engkau lebih sungguh lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu yang malam yang indah ini Tuhan. Kami sungguh diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus. Kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen. Silakan bincang-bincang Ibu Adeline, siap ya Ibu Adeline. Saya, Pak, Ibu misi saya live ya, mau pergi. Ya, makasih Bu Noni. Ya, saya nggak ikut ini nanti, lain kali saya ikut lagi. Ini makasih Ibu Ipon. Ya, Tuhan berkati terima kasih, ya. Pak. Sehat selalu, Pak. Tuhan berkati. Semuanya ya. Tuhan berkati. Terima kasih. Ibu Adeline, bisa bincang-bincang? Silakan Bu Adeline. Malam ini diganti dulu Pak, saya baru pulang. Ganti siapa nih? Diganti semua. Yang perempuan. Ibu Ipon bisa, Ibu Ipon Naripaat. Ibu Ipon. Soalnya pembicaranya perempuan, harus perempuan yang melayani. Ya, perempuan. Oh, haleluya. Bisa bantu Ibu Ipon, Tuhan berkati ya. Ibu terima apa kasih Bu Ipon. Terima kasih Pak Pendeta Komingguan. Ya. Bu Adeline. Dulu ya. Ya puji Tuhan. Tuhan itu baik buat kita semua. Tuhan itu baik buat kita semua. Saya percaya di hari Rabu yang indah, hari Rabu ini hari wanita ya. Haleluya. Hari Rabu yang indah ini Tuhan memberkati kita semua. Maaf tadi terlambat masuk. Karena dari pagi juga dari PMD pindah ke sini, pindah ke sana. Seharusnya jam sebentar habis ini ada pelayanan
Tapi saya bilang, cancel dulu lah. Saya mau masuk di family dulu. Ya ternyata saya ditugasin juga. Padahal sebenarnya malam ini saya mau jadi pendengar saja. Amin. Terima kasih Bu Ipon, Tuhan berkati. Saya pengen dilayani malam ini sebenarnya. Kan lebih enak dilayani ya. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Messi, walaupun saya nggak dengar semuanya, tapi saya percaya berkat Tuhan luar biasa juga buat Ibu Messi ya. Puji nama Tuhan. Waktu yang terindah ini saya berikan yang pertama kali buat perempuan dulu ya. Banyak ini prioritas buat perempuan. Hari ini saya bilang sama Pak Ari Paat nih, mantan pacarku ini, hari ini saya sangat top. Ada nama Ivon, ada nama Grace. Jadi nama saya diambil dua-duanya. Jadi saya berikan kesempatan buat Ibu Grace. Ya, silakan ya. Nama-nama saya dulu. Tadinya Ibu Ivon, tapi sudah keluar jadi Ibu Grace saja.